Abang bapak ibu nonton Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nanti berselawat di malam ke Rasulullah, malaikat Jibril yang akan membantu. Sudah malaikat Jibril. Kemudian ditanya oleh Nabi Bak Mikail. Mikail, nalun Tuhan ya Muhammad, engkau apa ya Mikail yang akan kau berikan kepada umatku apabila umatku ada yang mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam? Geger le malaikat Mikail. Mikail lon sebagai malaikat Mikail, apabila na umat kata wahai Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka saya nanti yang akan memberikan kepadanya gayung sumur atau kulam kal kausar. Dengan tangan saya sendiri yang akan memberikan gayung itu ke tangan mereka. Nyoduk bang kakak, gepu mulia tanya oleh Allah dengan mutilawut ke Rasulullah. Apalagi nya bulan mulut tinggal 2 waktu kalau hana salah ulun Tuhan. Mesti ji, ya. Tanya mutilawutnya, hana mesti bak bulan mauli. Bak bulan-bulan lain, cobalah utamakan bersalawat. 2 go mentau lu tumaya. Dimuliakan kita oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, usulnya seseorang kepada Allah bisa juga disebabkan oleh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon ibu bapa, Syekh Ibrahim Al-Jazuli, Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab Dalailul Khairah. Kena dalail ya. Yang Dalailul Khairah dan khusus salawat semuanya. Kenapa salawat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli? Karena termotivasi daripada murid beliau atau khadam beliau. Nyuna khadam beliau. Pada suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli berangkat menelusuri sebuah padang pasir. Di tengah keberangkatan beliau perjalanan, bekal beliau habis. Piuh bak tengah jalan. Kalau nataboh mon di padang pasirnya. Gekanan Syekh Sulaiman Al-Jazuli kosong, dipenuhi dengan debu. Akhirnya murid beliau tadi, geken bak murid, anak muda, wahai muridku, tidak ada air di dalam sumur patamidai. Gebudahkan muridnya bunuh, berangkat ke tepi sumur, kemudian diludah di gode. Diludah. Di ketika air ludah murid ini terkena tanah yang ada di sumur, mubok-bok ditubit iwadenan. Lagi yang kali ditubit gejok li anak mudanya, dibawa ke depan syekhnya. Nyoi ya syekh. Hirun Syekh Sulaiman Al-Jazuli wadenya. Sampai gegel Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Nah, buno lun kalon hanai. Nyo pakon kanai. Dia sembunyikan ketika itu amalannya kepada gurunya. Itu untuk ta'zim. Hana dun doa gure dong kandon buno cik kanai. Hana nalon kandon buno taludah dalam inya. Sebenarnya apa amalanmu sehingga engkau diberikan kelebihan begini oleh Allah? Watenya ibu bapak gegen ke karena guru sudah bertanya. Dikatakanlah ketika itu oleh murid beliaunya, yang wahai syekh, pat mantong kesempatan lidahku tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo tengah duk ngongon, tengah mari, tengah pegah-pegah abang ngongon, lu pegah abang ngongon. Di ketika teman-temanku tidak ada, maka saya sibukkan lidah saya dengan bertasbih, dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka oleh karena demikian kakak, abang, ibu, gua Syekh Sulaiman Al-Jazuli ke kampung halaman beliau, gegarang kewatajan kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ada salawat dan silawul. Nasilawul malam Khamis, nasilawul malam Sabtu, silawul malam Jumat, dan salawat-salawat yang lain. Maka salawat itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita bang. Bisa membuat hati kita tenang dengan salawat. Bisa membuat keberkahan usia kita dengan salawat. Makanya untuk mutilawut ke Rasulullahnya, biasa dari hal yang kecil, perkara yang besar akan mudah kita lakukan nantinya. Munyota paksa jino adik jubutuh-tuh
roti malam. Mungkin akan bosan kita 2 sampai 3 hari ke depan. Tapi Pak Kicit, bu biasa 2 go lu sumayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 go je lu sumayang kakak. Maknanya 10 kali dalam sehari semalam, maka nanti malaikat Mikail yang akan memberikan gayung surga untuk kita. Sebab kalau gekun di dalam kitab benar tafsir Jalalain ya, ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu kal kausar. Ada yang memaknakan kal kausar itu adalah kolam kal kausar yang nanti surga Allah. Nyobin gayung yang nabak bineh kulam kal kausarnya lebu abang sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi ada juga yang memaknakan kal kausar di sini adalah syafaat. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami ya Muhammad memberikan kepadamu hak peto syafaat. Maknanya bisa membebaskan umat. Maka umat Nabi yang lain tertahan syafaat mereka, beliau-beliau yang mulianya untuk umat beliau, untuk umat mereka, apabila sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Nabi yang dan Nabi beliau, Nabi umat tanya Muhammadnya, umat Nabi Muhammadnya. Jadi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada tanya, baru ketika itu diizinkan oleh Allah Nabi yang lain memberikan syafaat kepada umat-umat mereka masing-masing. Tidak ya? Kayak tahu bakso nyo malaikat Israel nanti, malaikat Mikail nanti yang akan memberi gayung surga untuk tanya ngon tamano. Sebab menobak di ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, apabila tanyonyo kawai tamong dalam neraka bang, akan ada tanda keluarnya kita dari neraka. Tertulis ini ittaqum minan nar, bak keneng tadi tertulis ittaqum minan nar. Jadi ketika kita ingin masuk ke surga, bidadari membaca itu ittaqum minan nar, bekas neraka, bekas tahanan neraka. Tanyakan bidadari yang tukang buah dan nyawa dia menandri tamu dalam surga Allah, tertulis dan ittaqum minan nar. Tegene bidadari bak kita nyawa dia, wahai hamba Allah, di manakah engkau selama ini? Idanyo male ta mengaku bak bidadari dalam neraka bang. Wadanya takkan bak bidadari pu, lumpiyo bak ngon dia kadang lagi ya. Di dalam neraka dia ada piyo ide dia. Nyan bak keneng bang kaya dibuleh nang kiban. Taluh bak kaca surga ternyata tertulis di sini ittaqum minan nar. Male dan tetap dalam surga wadanya bang. Tak ke izin bak Allah Taala untuk balik ke dalam neraka. Dukno lagak bidadari hana menyum sakit dalam neraka karena malu daripada ditengok oleh bidadari itu sendiri. Dukno lagak bidadari. Bidadari nyo gambaran ye ibu kakak lagi nyo. Kalau ke malamnya bidadari gejenguk kena udonya, tersenyum bidadari, akan keluar cahaya gigi bidadari itu mampu menerangi seluruh gelapnya malam ini. Yang gigo bidadari, gigo tanyo kak ujokin, cot uro timang takin tengok cerit uro, gelap masa depan kena ego. Manso bidadari so tanyo, pelunan. Kemudian bidadarinya menyogu JPI lagi nyo. JPI bismillahirrahmanirrahim bu. Duh. Melalui kerongkongannya ini turunnya air. Duh. Oh, ukunya itu di. Tanya duh. Talang nainan. Jadi walaupun demikian, ibu dan kakak lentuan malamnya yang hadir kuno, kalian akan jadi nanti sebagai ratu bidadari di surga. Mudah-mudahan yang hadir malamnya jadi ratu bidadari tinggal dalam surga Allah. Amin. Tapi muno gak ibu bak laki muah kon model-model awaknya jadi ratu bidadari. Maksudnya muno maksud dengoy deh. Tu lebih nampak. Awaknya tengok lagak lo. Awaknya tengok lagak lo. Usia kalian 17 tahun. Ya, muda sekembali, anak Tuhan. Akan mudah kalian menjadi ratu bidadari apabila kalian mau melakukan 4 perkara.
pun perkara. Pertama, taat kepada Allah ketika truk wate sumayang tim sumayang. Ketika truk wate bulan Ramadan kalau hana halangan tanya puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Nyoput kok tak? Taat ba lako, taat ba Allah tumayang truk wate sumayang tanya, truk lambulum puasa tanya, Ramadan puasa tanya, hanta tinggal. Kemudian taat ba lako walaupun bagaimanapun keadaan suami kita bila dia memerintahkan kepada kebaikan kita taat. Yang keempat, menjaga kehormatan diri kita. Insyaallah dengan demikian ketika sampai di akhirat nanti kalian akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang kalian inginkan. Ngamena jaga-jaganya tuh, jaga-jaganya. Banyaknya manusia di neraka nanti yaitu perempuan bukan karena mereka tak taat kepada Allah. Kebanyakan inong jino kakak taat ba Allah. Ramai orang inong yang taat ba Allah dibandingkan kami laki-laki. Namun kenapa di malam Mi'rajnya Rasulullah kebanyakan wanita di neraka? Karena mereka tak bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap suami mereka sendiri. Nyaman jauh. Maka ini kakak Noman Bandung ya. Dalam usia kita sedikit lagi. Nyo malamnya naumu 40, malamnya naumu 50, malamnya naumu 5. Kadang mati kalau si akhir kakak. Korbankan usia kita di dunia untuk taat kepada Allah dan suami kita agar kita bisa bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. 15 tahun wate yang singkat kakak. 15 tahun ibu wate yang singkat. Kalau maulah kita korbankan sedikit usia kita untuk taat ke Allah, sumayang dan puasa pada Ramadan, taat ba'lako, insyaallah kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita temukan di surga Allah. 4 perkara yang. Nah ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya. Jadi malaikat Jibril nanti yang memberikan gayung, malaikat Mikail nanti yang memberikan gayung surga itu kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita mandi dengan air Kausar, maka lunturlah tulisan yang ada di kening kita, yaitu itqum minan nar. Akhirnya di mana gleh kunyo mandum yang akhirnya kita mangat tamong dalam surga Allah. Yang ketiga, gedanyong le Nabi tanyo watenya Israfil 3 fingoh pu Israfil putajuk ke umat dan Israfil apabila umatku mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam. Muhammad lon Muhammad, apabila umat kata temu silawut ke kata sipluh go si malam Muhammad, maka ketika selesai mereka berselawat, saya akan bersujud di hadapan Allah memohon ampun segala dosa dan kesalahan umatmu itu. Tak ku bangkit daripada sujudku Muhammad sebelum umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamunyoka malaikat yang mendoa kakak, malaikat yang meminta abang, sudah barang tentu dan pasti Allah akan menerima doa malaikat itu sendiri. Berbeda dengan tanyonyo lemah siap taat. Banyak sekali penghalang-penghalang doa yang kita lakukan. Maka kadang doa tanyonyo ibu bapak yang getulak oleh Allah. Nyo adik-adik dan tuan tanyo yang tungku-tungku deh. Nyo beringat-ingat deh, beringat-ingat. Baik tanyo beranggapan tanyo yang tungku-tungkunya katenten dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Belum tentu. Kita jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain nanti. Ketika dajak umpama jindu konjak baca sama diajakmu doa rumah saudara tanyo yang lain. Nah, orang lain yang kira-kira nanti kadang baca doa ketika silap mereka membaca doa, nyobek pekin. Walaupun tanya mupum tentang doanya, benarkan dan betul-betul lah mati tanya doa saudara tanya. Kebanyakan tanya yang punya salah tunggu lain mu doa nanti tanya tak pekin. Seolah-olah tak bayang juhanai mu apa. Ingat kadang bak doa yang betul nanti yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tak tahu kita dari lidah siapa yang Allah akan terima doa itu. Tanya baik merasa diri kita itu lebih suci, lebih baik dan lebih pintar. Nyo yang ketitik tanya oleh guru-guru tanya. Setinggi apapun ilmu kalian yang kalian dapatkan nanti, bila sombong kalian kedepankan, tidak ada harganya kalian di pandangan masyarakat banyak. Yakin kau awaknya ya? Sifat ego diri awaknya pukul. Lebih baik kita merendah dibandingkan kita meninggi. Sifat tawaduknya tanya benar. Baru orang lain di keduduk tanya benar. Baik merasa tanya lebih.
Sebab pakon wate tanya tamu doanya adik ya, boleh jadi bukan doa kita yang diterima. Tajib aminnya orang yang mengaminkan doa kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan merasa lebih baik. Kakak-kakak, ibu-ibu lan doa Bandung, nyo abang-abang lon. Ya, nyo abang-abang, apabila tanya nak tamu doa abang, mu doa ju. Lon tunggu kon yakin lo nak terima doa oleh Allah taala. Lon urang maksiat tunggu. Gini bang, Allah itu bukan pendendam. Kalau seandainya Allah nyo gedendam dah nyo, urang kafir mahana digejuk pupu yang laki apa tung lewat ya. Duk tanya mentong yang tak sembah Allah ya. Laki aju. Cuman cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Bukan maknanya waktu laki nyo hana gejuk nyo hana gejuk. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Pertama, diberikan langsung apa yang kita minta melalui sebab dan musabab. Nyo adik-adik dan hidayah ni. Ya Allah ya Tuhanku, benar kepeng dan wamdo kitab mudah rezeki urunci ya Allah, mudah rezeki urunci ya Allah, mudah rezeki urunci. Kadang hana mudah rezeki urunci tanyo. Bila diterima doa kita oleh Allah, kadang nabang atau kakak tanyo nanti yang akan telepon tanyo. Pernah perle kata adik inan di pesantren. Lun perle kitab ka, nyo tu buka hati ka tanyo untuk belo kitab tanyo. Itu pun berkah daripada doa yang kita panjatkan. Itu pun diberikan secara langsung. Namun melalui sebab dan musabab. Izin sebab dan musabab. Beda orang yang dari hati tanya orang. Adik-adik, orang makam tarekat, orang makam hakikat. Itu beda. Bila tanya mantong bergantung kepada sebab dan musabab, maka diberikan oleh Allah apa yang kita minta melalui sebab dan musabab juga. Genya. Yang kedua, itu beri langsung. Yang kedua, Allah menggantikan doa kita itu dengan musibah yang akan terjadi kepada kita. Allah Maha tahu. Di dalam umpamanya di Lauhul Mahfuz kata tulis kan. Di Lauhul Mahfuz tanggal bulan, hari bulan, rumah si bulan terbakar. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Tam lagi Allah cik be. Tanggal bulan, rumah si bulan tutung. Karena malaikat sudah membaca, maka nadamu doa segolomnya bang. Ya Allah ya Tuhanku, mudah rezeki lun ya Allah, benangon pulun kerja ya Allah, benangon pulun pudip anak perumah lun ya Allah. Namun rezeki kita ditahan oleh Allah, dihapusnya musibah yang akan terjadi pada diri kita setelah itu nanti. Mantungku kata tulis nantungku pu bisa pindah-pindah, pu bisa hapus-hapus, pu bisa balik-balik. Kalau di dalam Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu yaitu fi ilmil qadim, di dalam ilmu Allah yang qadim, yaitu dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Genya ni jiwa. Tadi gedenya maka itu jangan buruk sangka kepada Allah. Betul dan tanya ke Tuhan. Nyo kadang adik-adik lo kadang na yang tua-tua dan nyo bio dek sampai jina kalau menalako dan nyo kujuk Allah tamu doa na ba Allah ya Allah benar hana kujuk le Allah. Jangan putus asa kalian daripada doa yang tidak dikabulkan. Kadang na cara lain Allah mengabulkan doa itu. Dah. Yang kedua cara Allah mengabulkan doa yaitu dengan menggantikan musibah yang akan terjadi pada diri seorang hamba itu sendiri. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa tu hana gujuk langsung oleh Allah doa pu yang talakian, kemudian diganti doa kita itu dengan istana yang ada di surga Allah. Kalau istana ke dalam surga Allah kana kakak, sudah barang tentu lama atau lambat atau lamanya kita tetap akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang-abang mu doa ba Allah taala bang. Geterima doa tanyo, geterima doa. Dah ya. Ilun hana tunggu lun hana geterima doa. Beh lagi nyo jangan suudan kita kepada Allah. Jangankan kita maling pancuri geterima doa Allah taala. Bahkan pancuri yang dekat dilek hana mudemu tak dilek hana mudemu tarang di belum limu doa. Ya Allah doa ku selamat ya Allah, ku selamat ya Allah, menyo selamat malam tengok hana ku balik li ya Allah. Selamat. Doa jawab. Maka jangan ragu doa kita kepada Allah. Baik pun sangkarnya ke Tuhan. Taik dah kum doa nu gai dah kum doa du dari tun kutun tunggu hana ci terima oleh Allah taala. Ulake mudah rezeki hana ci tunggu hana ci mudah. Iji lagi nya bang rezeki itu tak mesti uang. Fisik tak pandangan dah. Rezeki itu boleh kesehatan.
boleh sehat kita, boleh anak juga rezeki. Tak lagi doa mudah rezeki kadang peng tanya hana anak lahir laju-laju. Banyak rezeki kakak. God lain untuk minta timbro anak ratusan juta rupiah habis mereka untuk berobat. Terus upendeng tanya hana pakai pen. Lagi jina kok pagi rumah. Tanda sayang Tuhan. Itu pun rezeki yang paling besar. Anak puhati, anak puh menjadi Tuhan. Sehat tanya bang itu pun rezeki. Betapa banyak orang yang berkaya-kaya bang anak kita pajuh makanan yang mengalir. Wadejak bak undangan pajuh bu cuma dengan kerupuk. Idanya yang tanya urung katin cuma kanan puna gulai kambing tahambu. Jengkol dah bingung. Mantum kita dapat pajuh. Ini pun sehat, ini pun rezeki paling besar buat kita. Pernahkah kita bayangkan kakak kalau di rumah tangga kita seorang pun tak ada anak? Nyongon-ngon tanyo yang belum nanu. Tinggal di rumah sendirian, dua ngon laku. Ada lam moto taik kakak punya kedihan anak mangan. Tak kalon ji dong, ji. Tadi moto, alahan. Pu harapan tanya. Tanyo kalau naneng babah tanyo, kon babah tanyo. Tapi pegah abah. Tengok dami honda kan baknya kadu begat yang tanggul tu kendong kandu. Polisi tidur. Tengok dami moto, anak di samping manga dah pegak nak duduk nak nanti kena dashboard nak duduk. Babahnya sampai pegah abah, munyohana anak pada kun. Di rumah kita juga backup plong-plong ni untuk ubah. Mun tanya hana mi lewat pada kun mi. Ngam dong. Kemudian bagi kakak-kakak yang golom anak, kakaknya abang-abang yang golom rezeki kujuk oleh Allah Taala, kakak bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Hana gujuk anak badannya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. So tupu kakak. Kadang munyo gujuk anak badannya jino kakak anaknya ke yang tukang pumale tanya lam kampung tengok. So tupu kadang munyo gujuk anak kedanyo jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanya male dalam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dari sebab anak. Kepetuan anak ilatian untuk tanya. Bersabar tanya. Yang mubak-mubak ju. Yang kau kahaju. Genyai. Betul semangat. Kalau belah tunggu, dah mubak kalau gabruk pada melambok tunggu. Dah mubak ni tunggu, dah mubak. Muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihissalam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihissalam di usia beliau 63 tahun. 60 letun 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa je. Tunggu begah. Mamanya kolon begah tau je begah. Lagi nyo, sabar. Pegah bak inong tanya, hana tut nyo na tunggu. Munyo hana tut toru ke dah. Munyo hana toru ke dah. Munyo limong toru ke anak bu mengkawin sabah tu. Nyampe tu. Kalau ceritanya hana apa? Yang mubak-mubak tu. Kalau gujam gujuk oleh Allah Ta'ala ana, bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Baik buku tak tanya. Baik anjur kau lagi nyo. Bu sangka tanya ke Tuhan. Nyo biasa tanya kakak. Tanya kalau belah tun dah mengkawin, hana ni get dah mengkawin, hana siji, hana payah mengkawin, kedua bo lagi. Wadah takun lagi nyo sang-sang Tuhan kau sayang ke awaknya. Seolah-olah Allah meredai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak, pandangan kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoke pandangan Allah untuk tanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang lo yang cantik, talu tanya bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Persiap tanya. Lagi nya hitung suara talu tanya umpama. Alhamdulillah ya Allah talu ulun.
Baik piling-piling kata tu dia. Padi dah ramai orang yang eleng-eleng ah. Lu tak tahu, baik. Itu yang terbaik untuk kita. Penglon le habis tunggu. Salah tanya kepada jauh. Enggak naik lagi aja. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya je. Mereka mau apa kamu apa? Enggak minta tu kan awaknya je. Aram hukumnya ya. Dejo. Nah, ini abang-abang tuan. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tak memuaskan batin kita, itu yang terbaik untuk kita. Ino katanya perlewo batak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah, tahu bakso kuno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk urung yang mutilawutnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang kedua, malaikat Israel. Gedangnya oleh Nabi malaikat Israel. Nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah, apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail kejauh katanya, Muhammad, Tuhan apa bujuk Muhammad? Sebab lu urun cabut. Nangku pagi banjir. Muna Muhammad, umat engkau Muhammad yang bersalawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut dalam tepung. Sehalus mungkin. Terbayu Bapak ya. Nyo kadang mungkin kali pernah sudah sampaikan ulang kaji tanya malamnya. Nyawang tanya ibu bapa, gepuduk oleh Allah Taala seiring urat darah kita mengalir. Kalau lagi nya ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, terangan daripada Imam Al-Ghazali itu, seiring urat darah kita mengalir inan ke nyawang tanyo, maka wate guput tubit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kopi ngon i ngon kopi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air yang mana kopi. Kopi yang ke i yang ke kopi, tapi nan ke i kopi. Ingat, untuk dapat pisah ingon kopi agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak saring, baru akan ditubit air murni kembali. Laginya ke roh tanya dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau. Jika dan bau ada kacau pun tatakmu urut 3 uyu nyainan ka kenong tanah ada 3 kalembam kude, kemudian kunda tapuli tafunda, kemudian taplah, kemudian taku, kemudian tarama barulah keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Laginya ke malaikat Israel bang gecabut nyawang tanyo. Maka itu riwayat kepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tiut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nabak ujung kaki gepicit nyawang tanya kakak lagi nyo. Gepicit gepeik nyawang tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak tiut watenya ibu bapa diangkat dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bak kiing disambut oleh malaikat yang nabak kiing diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3, tengok run. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Gini. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan tuan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka menyona tanyo lanta bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya. Dengan cara bagaimana? Nyata coi lagi nyo ibu. Kalau no, masalah tak boleh cara yang lain, menyona cara lain juga boleh. Payah ada buka. Anak puji mau.
Ada bujing pakon cak ada belum no. Tajuk ilamlah. Ini sebahagian daripada fadilah membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tapuk ini au tajuk mensendok, tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat cukup untuk tajib, wadian hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Genya tuh dah mau tu Maya dikahanan menang. Sebab orang yang dihadiri kematian ya bapak cik memang haus bang. Cuba bang kalor, cuba kakak kalor. Orang yang tabah-tabah dia nampak ya. Lidah wadahnya kamu mulai panen. Langit-langit kamu mulai do. Bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana meceh tungku. Tanya bang tungku ji. Tanya je. Tanya mananya yang dah jaga kunci. Tanya kali detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nya adik-adik lon tuang tengok. Dak jid awaknya berberani adik bujik berbaknya tijut. Di ketika nanti orang tua kita sabar-sabar tu kenapa? Ketika beliau ingin kembali kepada Allah, walaupun derai air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Bek silap tanya dek. Sah bak gilinyong ya tanya. Ya la ilaha illallah. Tapi bek budak-budak. Ya la ilaha illallah. Belaknya untuk takutnya pada pak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berapa? La ilaha illallah. Adanya la ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Sebab biji gini bang, orang kena meninggalnya kan. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Anak kedip-kedip dia mata. Kamu mulai memandang. Babah kamu mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia. Ya kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu, bapak. Mekarat baju. Ya. Agak sakit umpama kita kalon. Sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian model demikian tak baca surah Ar-Rahman. Oh, mukai belu je. Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanajib membaca surah Ar-Ra'du kiban tunggu baca Yasin. Yasin bihanagik don tu'oh kiban tunggu baca Fatihah bihanajik don tunggu baca Alhamdulillah. Alhamdulillah jik dan bio-bio tunggu tapi hanaget tempat umpama jik kibat tunggu baca a'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hanaget jik umpama baca a'udzubillah ndong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Bek moinan. Mo boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Alhamdulillah bihanagih jika tunggu tu biar inan. Bek semua anda nan juga tambah gop inan. Anak pak du gop lain. Tanya mana bantu kakak bantu. Maka berbahagialah kakak-kakak lentuan, abang-abang lentuan. Tanya yang nan dindayah bah yang senantiasa mau setia menanti kepergian kita meninggalkan dunia yang fana nyo. Berbahagia awaknyo. Anik tanya tengok yang tukang kumit bah ule tanya baca Yasin.
Ketika nafas kita taboh-taboh iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dibudayakannya. Pakon, karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin di samping atau di depan kita yang dihadiri kematian. Mudah-mudahan anak tanya ibu bapak juga anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak ya. Jadi kau yang mutilawat ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Jadi kalau dah cabut dalam tepung, nyo handarullah tepung. Tapi nyo dah cabut dalam kue yang kamasa. Lampu lukit. Tahu kan lampu lukit? Belukit. Belukit. Nak dah kalau hilang. Dari. Tu puli apa dulu? Dia je tidak. Laginya ke malaikat kecabut nyawa orang yang temerga ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang Nabi ya belum tanya. Maka orang yang bertelawud kepada Rasul akan dicabut nyawang oleh malaikat Israel, sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid nabinya ibu bapak, mudah-mudahan tanyoban Bandung ibu wujud ke umat Nabi Muhammad, yaitu dakjib begebetahu dan yang Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat Tuan sampaikan. Pingin tuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kalau nyaja ibu hanya lebih lah. Nyatu ade nanti lo. Kakak aja tu no. Dia daripada tu lebih baik drone lagi hanya sibu awaknya. Munyo tu dalam motor tu hanya bayar awaknya je ni kenya. Jadi daripada tu no. Saya kata itu mau. Jadi nyo minta maaf ibu. Abang Lutan Bandung. Kadang nasilap dan pegahaba tupe hati nolul lagi mengah berayat tak mengah. Kai ibu bapak pemaaf. Kamu doa biu yang tak apa untuk cok biarlah cok tropi. Ni malamnya bagi dia. Malamnya bagi kan? Untuk bagi bagahli. Kamu doa. Dah doa mana? Tak tidak doa. Pakai doa. Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li masyayikhina wa li jiranina wa li sahibina wa liman ahabba ilayna wa liman asaa ilayna wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.